Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feldin Rianti dari Prodi Farmasi kelas 1A dengan NIM 48201200729. Saya akan membahas tentang kuis bahasa Inggris. Yang pertama, jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article. Jawabannya, kalau indefinite article menggunakan a dan an ditunjukkan untuk hal yang belum spesifik atau belum diterangkan sebelumnya, yang meliputi person, orang, ide pemikiran, thing benda. Kata ini hanya digunakan untuk countable noun atau kata benda tunggal. Yang contohnya, he is teacher. Sedangkan definite artikel menggunakan the ditunjukkan untuk hal yang spesifik, telah jelas atau telah diterangkan sebelumnya, yang meliputi ide, pemikiran, person, orang, thing, benda. Kata ini dapat digunakan untuk countable noun, kata benda tunggal, atau uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, the happiness of my mother is important. Yang kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel a dan artikel an. Kalau artikel a ditujukan untuk awalan kata bendanya ditulis dengan huruf konsonan. Sedangkan untuk artikel an itu ditunjukkan untuk kata benda yang awalannya ditulis dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, dan eo. Yang ketiga, jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Artikel the digunakan untuk menyatakan hal yang telah spesifik, telah jelas, atau telah diterangkan sebelumnya. Yang keempat, sebutkan masing-masing 5 contoh artikel a dan artikel an. Contoh artikel a yang pertama, a car, yang kedua a baby, yang ketiga a cat, yang keempat a dog, dan yang kelima a young puppy. Sedangkan untuk artikel an, yang pertama an 11, kedua an orange, ketiga an apple, yang keempat an 11, yang kelima an. Yang kelima, soal kelima, jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Jawabannya, adverb of frekuensi digunakan untuk kata keterangan yang mengubah arti kalimat dengan memberitahu kita seberapa sering sesuatu terjadi. Diidentifikasikan sebagai kata keterangan frekuensi. Yang keenam, sebutkan 5 macam adverb of frekuensi. Yang pertama always, yang kedua never, yang ketiga usually, yang keempat sometimes, dan kelima often. Ketujuh, di mana letak adverb of frekuensi pada kalimat positif? Jawabannya, jika kalimat hanya memiliki kata kerja, maka di tempatnya kata keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan secara subjek. Tetapi sebelum kata kerja, jika lebih dari satu kata kerja, maka ditampilkan sebelum kata kerja utama. Yang kedelapan, berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frekuensi, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimat positif, she hardly ever comes to my party. Yang negatif, I haven't ever been to New Zealand. Yang interrogatif, have you ever been to New Zealand? Yang ke-9, jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari. Present tense juga menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Yang ke-10, jelaskan perbedaan kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalau kalimat formal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kalimat kerja. Soal nomor 11, jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik itu positif, negatif, interrogatif, dan berikan contohnya. Rumus simple present tense untuk nominal, subject plus
are, dan is plus complement. Contohnya, she is beautiful. Kalimat negatifnya subject plus am or are or is plus not plus complement. I'm not strong. Dan untuk interrogatifnya we or have plus do or does plus subject plus verb one plus complement. Example-nya, where do you go? Untuk soal 12, jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik itu positif, negatif, ataupun interrogatif, dan berikan contohnya. Contoh rumus simple present tense untuk verbal: subject plus verb one ditambahkan s or is ditambahkan complement. Contohnya, I go to school. Dan untuk kalimat negatifnya subject plus do or does plus not plus verb one plus complement. Contohnya, I don't go to school. Dan untuk kalimat interrogatifnya itu do or does ditambah subject ditambah verb one ditambah complement. Contohnya, do you go to school? Yang ke-13, jelaskan perbedaan penggunaan do or does. Kalau untuk penggunaan does digunakan untuk subjek pihak ketiga, yaitu she, he, it. Sedangkan penggunaan do digunakan untuk subjek you, we, they. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambahkan s or es dan yang tidak ditambahkan s or es. Jika verb yang diakhiri dengan s or es digunakan pada kalimat present tense yang menggunakan subjek pihak ketiga, yaitu she, he, it. Sedangkan untuk verb yang tidak ditambahkan s or es digunakan dalam kalimat simple present tense yang menggunakan subjek I, you, we, they. Yang ke-15, jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun. Kalau singular noun digunakan untuk kata benda tunggal atau benda yang jumlahnya satu. Sedangkan plural noun digunakan kata benda jamak atau yang tidak dapat dihitung. Soal yang ke-16, jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Kalau countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya, I have a brother and two sisters. Sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, she has some food. Yang ke-17, jelaskan perbedaan abstrak dan konkret noun dan berikan contohnya. Kalau abstrak adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, statement, kualitas, feeling. Kata benda ini tidak dapat dilihat ataupun disentuh oleh indera, contohnya happiness atau freedom. Sedangkan konkret noun adalah kata benda material atau sesuatu yang berwujud nyata, dapat disentuh atau dapat diamati, contohnya sugar, bread, atau car. Yang soal ke-18, jelaskan perbedaan proper dan common noun dan berikan contoh. Kalau proper noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, ataupun gagasan yang spesifik, merujuk pada nama seorang, sebuah tempat, atau suatu benda. Proper noun dapat terdiri dari satu atau dua kata. Kita harus memulai dengan huruf kapital. Contohnya apartemen, house, atau sandal. Sedangkan common noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum merupakan nama sekelompok nomina yang sejenis atau mirip. Karena common noun tidak menamai apapun secara spesifik, maka penulisannya tidak dengan huruf kapital kecuali berada di awal kalimat, contohnya Muhammad Hatta atau Gramedia. Ke-19, apa perbedaan compound dan collective noun? Berikan contoh. Compound noun adalah sebuah nomina baru yang dibentuk oleh gabungan dua nomina atau lebih, contohnya girl plus friend jadi girlfriend, she plus food jadi seafood. Sedangkan kolektif adalah kata benda yang dapat dibentuk oleh benda tunggal lebih dari satu. Soal ke-20, apa itu WH question? Jawabannya, WH question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, atau alasan, cara, dan lain-lain.
Em, Kalau soal 21, jelaskan apa macam WH question dan berikan contoh. Yang pertama, what, apa, digunakan untuk menyatakan informasi sesuatu atau seseorang. Contohnya, what does your father? Yang kedua, where, atau di mana, digunakan untuk menyatakan tempat. Contohnya, where is your home? Yang ketiga, why, kenapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, why did you come late? Yang keempat, when, kapan, digunakan untuk menyatakan waktu. Contohnya, when will you give me my book back? Yang kelima, who, siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Example-nya, who is your favorite actor? Yang keenam, which, atau pilihan, yang digunakan untuk menyatakan pilihan. Contohnya, which do you prefer, coffee or milk? Yang ketujuh, whose, digunakan untuk menyatakan kepemilikan benda. Contohnya, whose shoes are you wearing? Yang ke-8, how, bagaimana, atau digunakan untuk menyatakan usia, jarak atau jumlah, durasi, frekuensi. Contohnya, how old is your sister? Yang ke-22, bisakah, WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif bila iya berikan contoh, bila iya berikan contoh, dan bila tidak maka jelaskan. Jawabannya karena kalimat negatif. Kebanyakan kalimat pernyataan yang menunjukkan penolakan, sedangkan interrogatif biasanya digunakan iya, karena interrogatif itu kalimat yang menunjukkan pernyataan sama dengan WH question yang sama artinya dan menunjukkan pertanyaan. Itulah beberapa jawaban dari kuis bahasa Inggris. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.